matematika hari ini? Kalau sudah siap, kita mulai ya. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Amoria Mahdalena dengan NIM 1903842020038. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika semester 3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Video kali ini sebagai penilaian ujian akhir semester mata kuliah pengantar statistika dengan dosen pengampu Ibu Reski Ramadona, SPD, MPD. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai contoh soal peluang total dan teorema Bayes. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Contoh kasus, 3 anggota sebuah organisasi telah dicalonkan sebagai ketua. Peluang Tuan Adam terpilih adalah 0,3, peluang Tuan Brons terpilih adalah 0,5, dan peluang Nyonya Cooper terpilih adalah 0,2. Seandainya Tuan Adams terpilih, peluang terjadinya kenaikan iuran anggota naik adalah 0,8. Seandainya Tuan Brons dan Nyonya Cooper terpilih, peluang kenaikan iuran anggota masing-masing adalah 0,1 dan 0,4. Nah, pertanyaan yang pertama, berapa peluang terjadinya kenaikan iuran anggota? Pertanyaan yang kedua, berapa peluang Nyonya Cooper terpilih menjadi ketua jika ternyata iuran anggota telah dinaikkan? Nah, pada soal yang pertama, kita menggunakan dalil peluang total untuk mendapatkan jawabannya. Sedangkan pada soal yang kedua, kita menggunakan teorema Bayes untuk mendapatkan jawaban. Bagaimana pembahasannya ya? Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Coba teman-teman perhatikan kejadian-kejadian berikut. Telah kita ketahui bahwa A menyatakan iuran anggota dinaikkan, B1 menyatakan peluang Tuan Adams terpilih yaitu 0,3, B2 menyatakan peluang Tuan Brons terpilih yaitu 0,5, B3 menyatakan Nyonya Cooper terpilih yaitu 0,2. Dengan menerapkan dalil peluang total atau kaidah eliminasi, dapat kita peroleh peluang kejadian A sama dengan peluang kejadian B1 dikali peluang kejadian A diketahui B1 ditambah peluang kejadian B2 dikali peluang kejadian A diketahui B2 ditambah peluang kejadian B3 dikali peluang kejadian A diketahui B3. Sebelumnya di soal sudah diketahui peluang kejadian B1-nya sama dengan 0,3, peluang kejadian B2-nya sama dengan 0,5, dan peluang kejadian B3-nya sama dengan 0,2. Peluang kejadian A terhadap B1, peluang kejadian A terhadap B2, dan peluang kejadian A terhadap B3 juga sudah tertera di soal, di mana peluang kejadian A terhadap B1 menyatakan bahwa peluang kejadian A terjadi jika B1 terjadi terlebih dulu, atau dengan kata lain, peluang kejadian iuran anggota naik jika Tuan Adams terpilih yaitu 0,8. Peluang kejadian A terhadap B2 yaitu 0,1 dan peluang kejadian A terhadap B3 yaitu 0,4. Jadi kita tinggal kalikan peluang kejadian B1 dengan peluang kejadian A terhadap B1 menjadi 0,3 dikali 0,8 sama dengan 0,24. Peluang kejadian B2 dikali dengan peluang kejadian A terhadap B2 sama dengan 0,5 dikali 0,1 sama dengan 0,05. Peluang kejadian B3 dikali peluang kejadian A terhadap B3 sama dengan 0,2 dikali 0,4 sama dengan 0,08. Sehingga nilai-nilai yang sudah diketahui tadi kita masukkan ke rumus sebelumnya, maka mendapatkan hasil peluang kejadian A sama dengan 0,24 ditambah 0,05 ditambah 0,08 sama dengan 0,37 atau 37%. Maka
Peluang terjadinya kenaikan iuran anggota adalah 0,37 atau 37%. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal yang kedua. Pada soal yang kedua ditanyakan, berapa peluang Nyonya Cooper menjadi ketua jika iuran anggota telah dinaikkan? Bisa kita tulis peluang kejadian B3 jika diketahui A, di mana diketahui bahwa B3 merupakan peluang Nyonya Cooper terpilih yaitu 0,2 dan A menyatakan iuran anggota dinaikkan yaitu 0,4. Dengan menerapkan teorema Bayes diperoleh peluang kejadian B3 jika diketahui A sama dengan peluang kejadian B3 dikali peluang kejadian A jika diketahui B3 per peluang kejadian B1 dikali peluang kejadian A jika diketahui B1 ditambah peluang kejadian B2 dikali peluang kejadian A jika diketahui B2 ditambah peluang kejadian B3 dikali peluang kejadian A jika diketahui B3. Sebelumnya, di soal sudah diketahui nilai dari peluang B1, peluang B2, dan peluang B3. Kita juga sudah mengetahui nilai dari peluang kejadian A jika diketahui B1, peluang kejadian A jika diketahui B2, dan peluang kejadian A jika diketahui B3. Sehingga didapat peluang kejadian B3 jika diketahui A sama dengan 0,2 dikali 0,4, di mana 0,2 merupakan nilai dari peluang kejadian B3, 0,4 merupakan nilai dari peluang kejadian A jika diketahui B3 per 0,3 dikali 0,8 ditambah 0,5 dikali 0,1 ditambah 0,2 dikali 0,4, di mana 0,3 merupakan nilai dari peluang kejadian B1, 0,8 merupakan nilai dari peluang A jika diketahui B1 ditambah 0,5 merupakan peluang kejadian B2 dikali 0,1 merupakan peluang kejadian A jika diketahui B2 ditambah 0,2 merupakan nilai peluang kejadian B3 dikali 0,4 merupakan nilai dari peluang kejadian A jika diketahui B3. Kita selesaikan menjadi sama dengan 0,2 dikali 0,4 adalah 0,08, 0,3 dikali 0,8 ditambah 0,5 dikali 0,1 ditambah 0,2 dikali 0,4 sama dengan 0,37. Maka kita sederhanakan menjadi 8/37. Jadi, peluang Nyonya Cooper menjadi ketua jika iuran anggota telah dinaikkan adalah 8/37. Coba teman-teman lihat ini. Jika teman-teman ingat, ini adalah rumus untuk mencari peluang kejadian A. Nah, di contoh soal yang pertama, kita sudah dapat peluang kejadian A-nya, yaitu 0,37. Jadi, teman-teman bisa langsung saja memasukkan 0,37 ke rumus ini. Tetapi, jika belum diketahui, maka teman-teman harus mencari terlebih dahulu peluang kejadian A-nya. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Kota Bogor disebut kota hujan karena peluang terjadinya hujan atau kita simbolkan dengan H cukup besar, yaitu sebesar 0,6. Hal ini menyebabkan para mahasiswa harus siap-siap dengan membawa payung. Kita simbolkan dengan P. Peluang seorang mahasiswa membawa payung jika hari ini hujan sebesar 0,8, sedangkan jika tidak hujan sebesar 0,4. Pertanyaannya, berapa peluang hari akan hujan jika diketahui mahasiswa membawa payung? Bagaimana pembahasannya ya? Yuk, kita bahas bersama-sama. Di sini kita memiliki dua kejadian. Kejadian yang pertama menyatakan Bogor hujan. Kejadian yang kedua menyatakan mahasiswa membawa payung. Nah, pada kejadian yang pertama,
kita misalkan H adalah Bogor hujan atau Bogor turun hujan. Berarti H komplemennya apa? Berarti H komplemennya adalah Bogor tidak turun hujan. Sekarang kita ketahui peluang Bogor turun hujan adalah 0,6. Kita ketahui bahwa peluang H ditambah peluang H komplement sama dengan 1. Sehingga jika kita menghitung peluang H komplement sama dengan 1 dikurang peluang dari H berarti 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,4. Kemudian selanjutnya ada kejadian kedua. Kejadian kedua adalah mahasiswa membawa payung. P kita simpulkan sebagai mahasiswa membawa payung. Dan P komplement menyatakan mahasiswa tidak membawa payung. Sekarang, coba kita lihat di soal. Peluang seorang mahasiswa membawa payung jika hari hujan. Berarti ini menyatakan bahwa seseorang membawa payung pada saat hari hujan, peluangnya yaitu 0,8. Sedangkan seseorang membawa payung pada saat hari tidak hujan, peluangnya yaitu 0,4. Nah, berapa peluang hari akan hujan jika diketahui mahasiswa membawa payung? Atau dapat kita tulis peluang kejadian H jika diketahui P. Bagaimana cara menjawabnya? Sesuai dengan definisi peluang bersyarat, peluang H jika diketahui P sama dengan peluang hujan irisan membawa payung dibagi dengan peluang membawa payung. Diketahui dari soal, peluang hujan adalah 0,6. Peluang tidak turun hujan adalah 0,4. Peluang seseorang membawa payung pada saat hari hujan adalah 0,8. Kemudian, peluang seseorang membawa payung pada saat hari tidak hujan adalah 0,4. Pertanyaannya, bagaimana cara mencari peluang H irisan P atau peluang P diketahui H dibagi dengan peluang P? Jika peluang P diketahui H sama dengan peluang P irisan H dibagi dengan peluang H, untuk mendapatkan formulasi ini, apa selanjutnya yang kita lakukan? Peluang P irisan H sama dengan peluang H dikalikan dengan peluang P diketahui H. Apakah peluang H dan peluang P diketahui H ada nilainya? Ada. Berarti sudah ketemu peluang P irisan H-nya. Nah, sekarang kita cari berapa peluang seseorang membawa payung. Sebelum itu pertanyaan saya, orang bawa payung pada saat kapan? Pastinya orang membawa payung pada saat peluang membawa payung dan hari hujan, atau sesuai definisinya berarti peluang seseorang membawa payung pada saat hari tidak hujan. Sehingga jika kita menghitung peluang P, artinya bahwa kita akan menghitung peluang P irisan H ditambah peluang P irisan H komplement. Selanjutnya, kita bisa substitusikan peluang P irisan H ke persamaan 1. Sekarang, kita cari berapa peluang P irisan H komplement. Bisa kita selesaikan dengan peluang P diketahui H komplement sama dengan peluang P irisan H komplement dibagi peluang H komplement. Sehingga kita bisa menghitung peluang P irisan H komplement sama dengan peluang H komplement dikali peluang P diketahui H komplement. Lalu ini kita substitusikan ke sini. Sehingga untuk peluang P kita bisa dapatkan dari peluang H dikali peluang P diketahui H ditambah peluang H komplement dikalikan dengan peluang P diketahui H komplement. Nah, tinggal kita masukkan peluang H-nya
yaitu 0,6, dikali peluang P diketahui H, yaitu 0,8, ditambah dengan peluang H komplemen, yaitu 0,4, dikali peluang P diketahui H komplemen, yaitu 0,4, sehingga diperoleh 0,48 ditambah 0,16 sama dengan 0,64. Nah, tinggal kita substitusikan ke atas menjadi 0,48 per 0,64. Jadi, peluang hari akan hujan jika diketahui mahasiswa membawa payung adalah 0,48 per 0,64. Sekian pembahasan soal hari ini mengenai peluang total dan teorema Bayes. Semoga bisa dipahami dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya Amoriam Andalena pamit. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Thank you for watching. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa belajar. Dan subscribe tentunya. Jangan lupa juga aktifkan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Bye-bye.